kepada sungai Nil. Kepada sungai Nil. Kalau kalian ini mau meluap, mau mengalir, mau kering, itu karena kelakuanmu sendiri, silahkan. Tapi kalau kamu itu adalah makhluk Allah yang kalian bisa banjir, kalian saat itu bukan karena dirimu tapi karena Allah, maka saya minta kamu gak usah minta korban lagi kalau apa-apa. Kalau kirim dibuang ke sungai Nil. Sejak itu Pak, nah ini yang luar biasa, sejak itu sampai sekarang Nil itu nggak pernah banjir. Nggak pernah banjir. Ada berita sungai Nil di Mesir banjir, nggak ada. Nah, itu keajaiban itu. Nah ini keluar biasaannya Bapak dan Saudara, sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ini namanya karomah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi malam ini kita bisa melanjutkan kembali pertemuan kita dalam rangka belajar tentang hadis-hadis Rasulullah SAW, khususnya yang ditulis oleh Imam Nawawi, yaitu hadis Arba'in, yang kemarin sudah kita bahas tentang muqaddimahnya. Sekali lagi saya sampaikan, bahasan kita nanti di dalam mengkaji, dalam membedah hadis Arba'in ini, itu akan saya detailkan. Jadi mengikuti apa yang dicita-citakan oleh Imam Nawawi di dalam muqaddimah. Imam Nawawi jujur dalam menyampaikan muqaddimahnya, hadis ini memang saya tidak tulis secara full tentang sanadnya. Ini saya buang agar supaya lebih mudah dihafal. Pasti ada alasannya. Alasannya sederhana, supaya mudah diingat dan mudah dihafal. Oleh karena itu Bapak dan Saudara sekalian, nanti saya juga akan memberikan ruang untuk Bapak-bapak menyampaikan pertanyaan atau apa saja yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan ini. Maka termin pertama ini saya akan membacakan hadis yang pertama yang ditulis Imam Nawawi, dan kemudian saya mengharapkan nanti terjemahannya Pak Pamuji untuk membacakannya, atau siapa ya, nanti bisa direkam terjemahannya saja, siapa saja dipilih, nanti Pak bisa dipakai. Oleh karena itu Bapak dan Saudara sekalian, mari kita awali kajian kita ini agar mendapat barokah dari hadis-hadis Rasulullah SAW ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Saudara sekalian yang saya hormati, ini hadis Arba'in ini hadis awal, hadis yang pertama. An Amiril Mukminin, dari Amirul Mukminin Abi Hafsin, yaitu kunyah dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Khattab. Qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah SAW berkata, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam Muhaddisin, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barzibah, yang kita kenal dengan Bukhari, Imam Bukhari.
Kemudian riwayat yang kedua diriwayatkan juga Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Naisaburi fi Sahihihima, di dalam sahih keduanya ini ditulis di dalam sahih Bukhari juga di dalam sahih Muslim, yaitu alladzina, yaitu kitab-kitab yang mereka tulis itu huma sahih, mereka itu lebih sahih dari beberapa kitab yang ditulis oleh keduanya. Ini saya untuk itu supaya lebih konsentrasi, siapa yang mau membacakan artinya aja, arti dari Amirul Mukminin Abi Has Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan diterima sebagai hijrah karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ia nikahi, maka ia akan mendapatkan apa yang dituju. Diriwayatkan oleh dua imam al-hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardibah al-Bukhari dan Abdul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Quraish An-Naisaburi di dalam kedua kitabnya yang merupakan kitab hadis yang paling sahih. Terima kasih. Baik Bapak dan Saudara sekalian, itu hadis yang dibacakan secara full oleh Pak Momon. Mari kita bedah. Bapak dan Saudara sekalian, hadis yang Bapak-bapak baca tadi, An Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dinamakan sanad terakhir yang disebut dalam kaidah hadis, disebut sanad yang muttasil, yang langsung nyambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sanadnya muttasil. Kemudian Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah, periwayatnya yang Imam Bukhari menulis Imam Bukhari menulis dan juga Imam Muslim menulis, ini disebut rawahunya, periwayatannya yang nulis. Yang luar biasa Bapak dan Saudara sekalian, khusus untuk penulis, ini penulis, dan juga dengan Umar bin Khattab yang kemarin sudah saya sampaikan, ini jaraknya kan jauh, ada 170 atau 100. Umar bin Khattab meninggal 22 Hijriah, kemudian Bukhari lahir tahun 194 Hijriah, berarti kurang lebih hampir berapa itu, 170 tahun selisihnya, kan nggak mungkin ketemu. Pasti itu didapat dari orang-orang pendahulunya Bukhari, gurunya, kemudian baru Umar bin Khattab. Nah, ini oleh Imam Nawawi yang gurunya ini disisihkan, enggak ditulis. Maka yang ditulis itu cuma Umar bin Khattab. Ini menandakan hadis ini adalah hadis yang muttasil istilahnya. Untuk itu Bapak dan Saudara sekalian, Imam Bukhari maupun Imam Muslim dalam rangka menulis ini juga tidak sembarangan. Kok bisa sampai itu? Jadi kemarin sudah saya sampaikan di dalam mukadimah. Kenapa? Saking hati-hatinya yang kemarin sudah saya sampaikan dalam mukadimah. Nah, ini demikian pula kita yang lagi belajar ini juga mulai belajar seperti periwayat ini, seperti Imam Bukhari ini. Jadi pencari ilmu hadis itu harus seperti itu. Minimal
orang yang tadi saya sampaikan, yang rentetannya itu minimal tahun kelahirannya tahu, tahun wafatnya tahu. Kemudian perilakunya minimal juga tahu. Nah, kita yang sedang belajar ini oleh Imam Nawawi disuruh seperti itu, ya, oleh seperti itu untuk belajar minimal tahu siapa itu Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab itu siapa? Tadi Imam Bukhari ketika nulis yang itu disampaikan di dalam mukadimahnya kemarin, Imam Bukhari memang menulis, tapi tulisannya dari pak gurunya, dari gurunya. Ya. Imam Bukhari gurunya itu tahu siapa gurunya, namanya siapa, wafat tanggal berapa, meninggal tahun berapa, perilakunya bagaimana, tahu. Gurunya guru juga tahu namanya. Lah kita ini yang sedang ini minimal meniru pencari ilmu, yaitu tahu tentang Umar bin Khattab. Bapak tahu siapa Umar bin Khattab? Udah nggak asing lagi. Tentunya ini menjadi khalifah yang kedua. Ini saya belum membaca tentang ininya, matannya. Ini yang disebut sanad tuh ini, Pak. Sanad matannya yaitu sesudah Rasulullah berkata. Nah, itu Rasulullah bersabda, sesungguhnya sahnya amal. Nah, itu namanya disebut apa? Matan, isi hadis. Nah, kalau yang Umar bin Khattab itu bukan hadis, itu namanya sanad. Jadi sanad itu. Nah, oleh karena itu minimal kita tahulah cerita tentang sanad, tentang siapa Umar bin Khattab itu. Nah, itu maunya siapa? Imam Nawawi seperti itu, ya. Imam Bukhari aja menulis tahu siapa ini. Yang mempelajari hadisnya yang saya tulis ini Mbok Yao, bahasanya gitu. Mbok Yao ngerti siapa itu Umar bin Khattab. Minimal itu saja. Ya, kalau terlalu panjang, lahirnya kapan, meninggalnya kapan, minimal itu saja. Soalnya kaitannya dengan hadis itu pasti itu, Pak, ya. Pasti lahirnya tahun berapa, meninggalnya tahun berapa, itu harus tahu, wajib katanya, wajib tahu. Perawi hadis itu juga wajib tahu. Untuk itu wajib tahu. Kalau nggak tahu, itu bukan namanya, bukan periwayat hadis itu. Karena ada kemungkinan kadang-kadang duluan, wong ini udah mati kok, ini belum lahir kok mau ketemu sama ini. Nah, itu kan, nah itu akhirnya ini. Makanya periwayat hadis tahu. Nah, sekarang saya minta bapak-bapak, ya, pencari ilmu hadis ini minimal tahu ujungnya yang ditulis ini adalah Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Sekilas saja Bapak dan Saudara sekalian, Umar bin Khattab itu adalah salah satu dari sahabat Rasulullah SAW yang ketika Rasulullah SAW meninggal itu jumlah sahabat itu adalah orang yang melihat Rasulullah, yang bersama Rasulullah dan mengimani Rasulullah. Jumlahnya berapa, Pak? Jumlahnya sahabat ketika Rasulullah SAW meninggal itu berapa? Siapa tahu? Siapa tahu? Yang tahu mau dikasih hadiah mau apa? Siapa tahu? Apa tadi? Apa pertanyaan? Jumlah sahabat ketika Rasulullah SAW meninggal itu jumlahnya berapa dalam sejarah tarikh? Ketika dia haji wada, itu kan terakhir diikuti oleh berapa ribu orang. Itu sahabat Rasulullah semua, Pak. Jadi sahabat Rasulullah ketika itu jumlahnya 124.000. Itu dicatat oleh para ahli sejarah tarikh di dalam haji wada. Haji Rasulullah ketika haji wada itu diikutin oleh seluruh kaum muslimin, jumlahnya 124.000. Maka yang disebut sahabat ketika Rasulullah itu kurang lebih jumlahnya segitu, 124.000. Umar bin Khattab itu salah satu diantaranya jumlah yang itu tadi, salah satunya. Nah, maka kalau Bapak-bapak tahu nanti siapa Umar bin Khattab, itu adalah khalifah kedua pengganti Abu Bakar.
Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, kemudian diganti oleh Abu Bakar meninggal, diganti oleh Umar bin Khattab. Yang luar biasa Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab ini tadi saya sampaikan minimal kita tahu lahirnya lah. Lahirnya tahu. Lahirnya dengan selisih dengan Nabi Muhammad itu 13 tahun. 13 tahun. Nah, kira-kira kalau 13 tahun itu tahun berapa kira-kira lahir? Nah, berarti harus tahu kelahirannya Nabi Muhammad. Jadi bahasa hadis itu memang begitu kan, Pak. Jadi disebutkan dalam riwayat namanya tentang rijalul hadis, tokoh-tokoh hadis yang itu kadang-kadang disebut beliau itu lahir kurang lebih selisihnya dengan Nabi Muhammad 13 tahun atau 13 tahun sesudah tahun fil, 13 tahun sesudah tahun hajar. Berarti kita harus ngulik kelahirannya Nabi Muhammad. Jadi memang demikian, perawi-perawi hadis itu demikian, Pak. Jadi otaknya terus berjalan, maka cerdasnya luar biasa. Kalau kita merujuk kepada itu, maka lahirnya Nabi Muhammad 571 Masehi, 571 Masehi. Kalau selisihnya 13 tahun, berarti umurnya lahirnya Nabi Umar bin Khattab itu 584 Masehi. Jadi anunya begitu, urutannya perawi hadis itu demikian. Kadang-kadang nggak ditemukan, tapi ditemukan orang ingat saya itu 13 tahun sesudah tahun fil gitu. Akhirnya dicari, oh berarti jatuh tahun 580 berapa tadi? 84. Umurnya sama dengan Rasulullah 63 tahun. Maka dia meninggal, tinggal jumlahkan 584 ditambah 63 tahun, berarti 600 berapa? 44, benar? 644 Masehi. Itu cara dari perawi-perawi hadis mencari sejarah biografinya. Terus apa keutamaannya? Terus dikulik, Pak. Semuanya dikulik. Jadi Imam Bukhari maupun Imam Muslim itu sampai sebegitunya. Tapi ketika sudah berjumpa dengan sahabat, maka dalam tingkatan hadis itu sudah dipercaya. Jadi sahabat ketika menyampaikan, maka sahabat ini kalau sudah ketemu mutasil terus gandeng, maka ini sahabat itu pasti benarnya. Nah, cuman sekarang masalahnya kita ini dituntut untuk tahu siapa sahabat itu. Sahabat ini siapa? Maka kita mau nggak mau harus tahu keutamaan sahabat Umar bin Khattab. Lahirnya tahu, umurnya tahu. Keutamaannya, beliau itu orangnya keras. Maka ketika dia mau masuk Islam, salah satu di antaranya itu adalah berkat dari doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih di Mekah, belum hijrah, Rasulullah itu pernah berdoa, ya Allah, perkokohlah Islam ini dengan dua orang ini, atau pilih salah satu, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Ini Abu Jahal. Bukan Abu Lahab, tapi Abu Jahal. Bukan Abu Sufyan, Abu Jahal. Dua orang ini tokoh yang kuat dan berani. Maka ketika qadarullah, Allah memilih siapa? Umar bin Khattab. Nah,